Pemirsa RCC TV, kembali lagi kita di segmen Inspirasi Bebas Riba, kerjasama antara RCC dengan Yoga TV. Jadi kita akan lanjut dengan Mas Ihsan. Beliau adalah mantan ya pekerja riba, atau mungkin orang sering sebut sebagai ex bankir gitu ya, Mas Ihsan. Mas Ihsan, ceritakan dong mulai proses tadi kan, tentu kalau bicara soal katakanlah mundur dari pekerjaan, ada birokrasinya kan. Kemudian ya tentu misalkan di situ ada proses-proses yang teman-teman yang barangkali juga ada di profesi yang sama sekarang bisa belajar dari situ. Bisa diceritakan prosesnya? Ya, sejak saya putuskan untuk resign di tahun 2018, memang sangat terasa dari yang biasanya kita sudah di zona nyaman, yang tiba-tiba keluar, itu sangat berdampak kepada keluarga dan kehidupan sehari-hari yang biasanya terima gaji setiap tanggal sekian dan kita tidak menerima gaji. Alhamdulillah, tapi keluarga bisa menerima, dan yang saya rasakan kehidupan lebih tenang dan anak-anak lebih sehat, alhamdulillah. Pak Ute, ya. Yang biasanya ya adalah hampir sebulan 2 bulan sekali tuh pasti ke rumah sakit. Ini setelah saya merasakan, setelah keluar resign dari bank tersebut, anak-anak alhamdulillah sehat. Dan ya memang kita harus merelakan apa yang kita miliki, itu harus saya relakan, saya lepaskan dari mobil 1, mobil 2, dan aset rumah yang saya miliki. Tapi yang saya rasakan saat ini kehidupan lebih tenang dalam menghadapinya, dan sedikit demi sedikit saya berusaha untuk usaha kecil-kecilan dan dibantu oleh istri. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan lebih tenang. Baik. Nah, seringkali kalau udah bicara soal katakanlah ya profesi yang sudah mapan lah gitu ya, yang sering kemudian dihadapi adalah bagaimana meyakinkan keluarga tuh, mulai dari pasangan, kemudian mertua, orang tua gitu ya. Tentu mereka boleh jadi kemudian punya pandangan yang berbeda, atau ya mereka kemudian melarang misalkan. Nah, kalau untuk Mas Ihsan gimana meyakinkan mereka semua sehingga akhirnya bisa mereka menerima? Kalau untuk dari keluarga, dari istri saya sih kebetulan sangat mendukung. Dan yang agak menentang itu kebetulan dari orang tua, karena memang yang biasanya saya kasih setiap bulan untuk orang tua, dan saya meyakinkan oleh orang tua, untuk orang tua, bahwa rezeki itu sudah di tangan Allah, dan rezeki itu sudah diatur, insya Allah tidak tertukar, dan insya Allah tetap bisa memberikan sedikit rezeki untuk orang tua. Dan alhamdulillah lama-kelamaan orang tua bisa menerima dan bisa memahami keputusan yang saya ambil untuk keluar dari pekerjaan dari bank tersebut, Mas. Insya Allah ya, alhamdulillah. Jadi itu proses meyakinkannya berapa lama tuh? Proses meyakinkannya itu dari keluar ada sekitar 1 tahunan, Pak. 1 tahunan ya. Jadi mungkin intensif memberikan ya, membangun keyakinan, menginformasikan bahwa baik-baik saja lah kira-kira begitu ya. Baik, Mas Ihsan, kasih pesan-pesan dong kepada teman-teman yang boleh jadi sekarang masih bekerja di lembaga-lembaga riba barangkali, atau kepada mereka yang masih katakanlah ya ragu begitu dengan profesinya atau dengan keputusannya untuk bisa bertahan atau keluar pada saat dia sudah tidak bekerja lagi. Baik. Ya. Pesan-pesan saya untuk kawan-kawan yang masih aktif di perbankan, sebisa mungkin mengikuti kajian-kajian yang berhubungan dengan riba, dan sebisa mungkin paksakan diri untuk lepas dari riba dan dari pekerjaan tersebut. Insya Allah ada pekerjaan yang lebih barokah di luar sana. Dan untuk teman-teman, saudara-saudara yang belum ibaratnya tercemplung di daerah di lingkungan perbankan, masih banyak pekerjaan yang lebih halal selain bekerja di bank. Dan saya sendiri melarang adik saya untuk bekerja di bank. Oh gitu? Iya. Masya Allah ya. Udah? Ada lagi? Sudah, cukup. Oh baik. Demikian pemirsa RCC TV. Jadi kita alhamdulillah di kesempatan Inspirasi Bebas Riba kali ini bisa menghadirkan ya penuturan langsung dari salah seorang yang pernah bekerja cukup lama, 14 tahun, relatif cukup lama ya, 14 tahun itu.
Lalu ya kita sudah bisa mendengar langsung kisahnya, mulai dari kemudian yang mendapatkan keyakinan soal bahwa riba itu adalah sebuah maksiat yang harus ditinggalkan, lalu kemudian bagaimana meyakinkan pasangan dan keluarga, dan sekarang alhamdulillah beliau ya penuh dengan optimisme kalau bicara ekonomi, seolah-olah kalau udah nggak bekerja di sana kemudian ya kekhawatiran soal rezeki jadi ya hilang begitu atau berkurang ya, karena sesungguhnya tentu ya lebih dulu yang harus kita bangun bahwa rezeki itu tidak bertambah ataupun berkurang ketika kita meninggalkan sebuah pekerjaan yang dilarang oleh Allah ya, jadi nggak mungkin berkurang. Justru dengan cara kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Dan untuk hal tersebut ya kita sudah bisa tentu saja mendengar banyak kisah soal itu, dan ayo kita buktikan sendiri. Dan dalam kesempatan inspirasi bebas riba lainnya kita juga akan terus menghadirkan orang-orang yang membawa cerita-cerita itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bebas riba buat kita semua, bisa tanpa riba ya. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.